Pada masa ketika kerajaan di Tiongkok masih dijaga oleh pedang dan kehormatan, hiduplah sebuah keluarga sederhana di tepi desa. Tidak terkenal, tidak terpandang. Hanya rumah kayu, halaman kecil, dan seorang ayah yang dulu pernah menjadi prajurit. Namanya jarang disebut dalam catatan sejarah. Yang lebih sering dikenang justru putrinya, Hua Mulan. Sejak kecil, Mulan bukan anak yang gemar duduk diam. Ia belajar menenun seperti perempuan lain, tetapi di sela-sela itu, ia juga belajar mendengarkan. Mendengarkan cerita ayahnya tentang medan perang, tentang teman-teman yang tak pernah pulang, tentang kehormatan yang sering dibayar dengan nyawa. Ayahnya sudah tua. Kakinya tidak lagi sekuat dulu. Tangannya gemetar saat menggenggam cangkir, apalagi pedang. Suatu pagi, utusan kerajaan datang membawa gulungan perintah. Setiap keluarga harus mengirimkan satu pria untuk berperang. Tak ada pengecualian. Mulan melihat wajah ayahnya saat membaca perintah itu. Tidak ada ketakutan, hanya kelelahan yang dalam. Malam itu, rumah mereka sunyi. Angin berdesir pelan. Lampu minyak menyala kecil. Ayahnya mencoba berdiri, mencoba meyakinkan diri bahwa tubuh tuanya masih mampu. Mulan melihat itu semua dan tidak berkata apa-apa. Hingga larut malam. Saat semua tertidur, Mulan bangun perlahan. Ia memandang wajah ayahnya yang lelap. Napasnya pendek dan berat. Ia tahu, jika ayahnya pergi, kemungkinan besar ia tidak akan kembali. Maka pada malam yang hening itu, Mulan membuat keputusan yang tak pernah dibicarakan oleh siapapun di desa. Ia memotong rambutnya. Ia mengenakan baju perang ayahnya. Ia mengambil pedang yang telah lama digantung di dinding. Dan sebelum fajar menyentuh langit, Mulan pergi. Sebagai seorang pria. Tak ada perpisahan panjang, tak ada air mata. Hanya langkah kaki yang menjauh dari rumah. Di medan latihan, Mulan dipanggil dengan nama baru. Ia belajar berjalan seperti laki-laki, berbicara seperlunya, menahan rasa sakit tanpa keluhan. Tangannya melepuh, punggungnya lebam. Namun ia tidak pernah mengeluh. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Mulan bertempur di garis depan. Ia melihat sahabat-sahabatnya gugur satu persatu. Ia belajar bahwa perang bukan tentang keberanian saja, tetapi tentang kehilangan yang terus berulang. Tak seorang pun tahu bahwa di balik baju besi itu ada seorang perempuan yang setiap malam berdoa diam-diam, bukan agar dirinya selamat, melainkan agar ayahnya tetap hidup di rumah. Dalam satu pertempuran besar, pasukan hampir runtuh. Musuh datang seperti gelombang tanpa akhir. Panglima terluka, kepanikan menyebar. Mulan maju ke depan. Ia tidak berteriak, ia tidak mencari pujian. Ia hanya melakukan apa yang perlu dilakukan. Dengan strategi sederhana dan keberanian yang tenang, ia memimpin pasukan bertahan hingga bala bantuan datang. Hari itu, medan perang tidak dimenangkan oleh kekuatan, melainkan oleh keteguhan. Nama Mulan mulai dikenal, bukan sebagai legenda, tetapi sebagai prajurit yang bisa diandalkan. Hingga suatu hari, sebuah panah menembus bahunya. Darah mengalir. Rahasia yang selama ini tersembunyi pun terbuka. Para prajurit terkejut. Panglima terdiam. Seorang perempuan telah berperang bersama mereka selama bertahun-tahun. Namun, tak ada yang mengusirnya. Tak ada yang mencacinya. Yang ada hanyalah keheningan penuh hormat. Setelah perang usai,
Mulan dipanggil ke istana. Kaisar sendiri menawarkan jabatan tinggi, kekayaan, dan kehormatan yang biasanya hanya diberikan kepada pahlawan besar. Mulan menunduk, lalu menolak dengan lembut. Ia hanya meminta satu hal, izin untuk pulang. Kembali ke desa kecilnya, ke rumah kayu yang sederhana, ke ayahnya yang menunggu tanpa tahu apa yang telah dikorbankan putrinya. Ketika Mulan tiba, ayahnya hampir tak mengenalinya. Ia lebih kurus, lebih tenang, lebih dewasa. Baru setelah Mulan mengganti pakaian perang dengan baju lamanya, sang ayah menyadari bahwa putrinya telah melakukan sesuatu yang tak akan pernah mampu ia balas. Legenda Mulan tidak bertahan karena ia menang perang. Ia bertahan karena satu hal sederhana. Sejauh apa seseorang bersedia melangkah demi orang yang ia cintai? Dan sekarang, sebelum kamu memejamkan mata, biarkan aku bertanya padamu. Jika kamu berada di posisi Mulan, apakah kamu akan berani menukar hidupmu sendiri demi menyelamatkan orang tuamu, meski tak ada yang pernah tahu pengorbanan itu? Atau, apakah kamu akan memilih diam dan membiarkan takdir berjalan apa adanya?